Halo, selamat datang di program terbaru di @familia Indonesia. Kita punya program yang namanya Ruang Cinta. Ini ada di atas, ya, di samping ini ya. Ya, oke ya. Jadi di Ruang Cinta ini program terbaru dari @familia Indonesia, kita akan ngomongin berbagai hal topik tentang cinta. Bukan sekedar cinta-cintaan gitu ya sama pasangan, cinta yang romantis, tapi kita bisa ngobrolin cinta terkait dengan orang-orang yang peduli sama isu lingkungan, sama orang-orang terpinggirkan, sama eh, alam ini gitu ya. Jadi kita mau bahas cinta dalam ruang cinta ini dengan diskusi yang berbeda. Nah, untuk yang pertama ini kita akan ngobrolin cinta beda negara. Nah, loh kan cinta beda negara. Nah, hari ini kita akan bicara sama bintang tamu yang sangat spesial. Nggak pakai telur, gitu ya. Bintang tamunya itu adalah orang penting. Orang penting. Di Familia Indonesia dia orang penting. Kalau nggak ada dia, Familia Indonesia itu bisa chaos. Ya, jadi kita langsung saja panggilkan bintang tamu kita. Sebentar, saya harus setting dulu supaya ini bisa menjadi menarik. Nah, bintang tamu kita yang pertama adalah deng 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 deng. Nah, halo. Halo. Halo, ya. Siapa dirimu sampai dibilang penting sama saya? Ya, perkenalkan, ini panggilnya apa nih? Sahabat Ruang Cinta atau apa nih biasanya? Oh iya ya, kita manggilnya di sini aja teman. Teman, oke, baik. Halo teman-teman, kalau begitu, perkenalkan nama saya Elsa. Saya adalah manajer operasional di Familia Indonesia. Nggak penting-penting banget lah, justru tugasnya itu adalah bantu-bantu, bagian bantu-bantu. Bantuin Korudi, bantuin semua orang gitu ya. Biasa, ini rendah hati, nggak mau terlihat sombong aja. Jadi ini tema pertama kita itu adalah cinta beda negara gitu ya. Nah ini kan Elsa punya pasangan adalah orang Korea, bukan Korea, tapi Korea ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih, kenapa Elsa bisa ketemu orang Korea nih? Coba cerita-cerita, Sa. Awalnya dari apa ya? Dari sahabat pena. Nah, sahabat penanya tapi yang kekinian, jadi pakai aplikasi, tapi bukan aplikasi yang kayak chatting apa namanya cari jodoh gitu ya, agak berbeda. Ini sistemnya mengirim surat, terus tapi tidak pakai di itu benar-benar tentang apa ya, topik-topik. Jadi apa yang kita bicarakan memang ada topik-topik tertentu yang sama-sama suka, dan tidak ada foto profil. Jadinya memang bukan ditujukan untuk wah cari pasangan ganteng, pasangan cantik gitu ya, karena ketika bersurat-suratan itu ngobrol itu ya kita nggak tahu wajah si orang itu seperti apa, kecuali akhirnya terus tukeran Instagram atau segala macam. Nah tapi kebetulan kalau saya memang saya bukan tujuan untuk nyari kayak gitu, jadinya saya emang tidak menanyakan dan tidak memberi juga media sosial ke orang-orang yang saya kenal di aplikasi itu. Terus ternyata dari situ, nama aplikasinya apa? Nama aplikasi ini nanti kena ini guys, Slowly namanya. Oh ya, tuh cari tuh nanti. Saya tahu ada mau cari juga. Jadi waktu itu ngomongin topik apa? Macam-macam sih, awalnya kan memang karena saya lagi belajar bahasa Korea, jadinya bukan apa namanya, awalnya sebenarnya bukan dari drakor atau apa gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang wah suka Korea karena drakornya, karena K-popnya gitu ya. Kalau saya jujur, saya itu bukan penggemar drakor dan bukan penggemar K-pop sebenarnya. Jadi memang awalnya itu cuman karena tertarik dan pengen belajar bahasanya. Lebih ke YouTuber sih, ada satu YouTuber yang saya ikutin di Korea, dan saya tertarik pengen, kalau misalkan YouTuber itu kan kalau mereka lagi live stream tuh kita bisa ngobrol. Nah,
pengen bisa komen dalam bahasa Korea. Awalnya cuma karena itu. Terus akhirnya jadi belajar dan pikiran pengen latihan dengan punya teman orang Korea. Makanya terus ketika di Slowly itu cari sahabat pena memang yang orang Korea. Terus ngomonginnya apa aja, ngomongin tentang budaya di sana kebiasaannya kayak apa, di Indonesia seperti apa, makanan kesukaan, bener-bener hal-hal umum. Kadang-kadang kita bahkan ngomongin politik gitu ya, ngomongin sejarah, macem-macem deh gitu. Itu jadi menarik sih. Coba ceritain dong, apa serunya relasi? Serunya itu tahu kebiasaan dan budaya yang beda banget dengan yang selama ini kita tahu. Itu seru sih gitu karena selalu ada hal yang ternyata di sana kayak gitu ya. Hal-hal yang misalkan di Indonesia tuh berasanya biasa aja. Tapi di sana mungkin sesuatu yang rude tuh kasar atau nggak sopan misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, di sana itu biasa aja, tapi di sini tuh pasti mungkin kalau orang lain melakukan itu kita kayak gimana gitu. Tapi dari situ kan jadi menarik ya. Terus sama sejarah juga menarik. Misalkan kayak sejarah gimana sih Korea itu akhirnya merdeka, dulu pernah dijajah dan lain-lain. Sekarang kan itu membentuk kepribadian bangsanya kan. Kenapa orang Korea itu seperti itu? Ya karena dulu sejarahnya seperti apa. Sama juga dengan Indonesia. Tukeran cerita ya, serunya ya. Betul. Tukeran cerita, terus serunya itu juga tahu sudut pandang lain sih. Jadi misalkan dengan isu yang sama, contohnya COVID lah misalnya gitu yang sekarang lagi hits. Semua orang ngomongin COVID kan, dengan COVID ini orang Indonesia tuh mandang COVID tuh kayak gimana sih dengan orang itu karantina dan lain-lain gitu ya. Terus dengar dari orang Korea tuh mandang COVID dan karantina itu seperti apa. By the way, udah berapa lama nih kamu sama dia? Kenalnya itu 1 tahun. Hampir setahun. Februari nanti 1 tahun. Ini masih belum. Oh, masih muda. Oke, ini kan beda waktu berarti ya kan? Beda berapa jam? Beda 2 jam. Beda 2 jam. Lebih cepat di sana ya daripada di sini ya? Betul. Jadi kalau tadi ngomong serunya bisa saling kenal budaya, bisa kenal bagaimana penanganan orang-orang di sana. Dia juga tahu orang-orang di sini kayak gimana gitu. Kalau nggak asiknya tuh kayak apa tuh? Nggak asiknya, bahasa pasti nomor 1. Karena meskipun lagi belajar bahasa Korea, tapi kan masih dasar banget. Nah, sementara dia itu bisa bahasa Inggrisnya juga dasar banget gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama agak susah sih sebenarnya komunikasinya. Banyak kan pakai translator. Yang translator itu pun nggak 100% benar gitu kan. Kadang-kadang bisa salah. Dan akhirnya malah jadi miscommunication gitu. Betul. Bisa jadi konflik nggak sih itu? Oh iya bisa banget. Karena kan misalkan apa yang mau aku sampaikan sebenarnya A gitu, tapi karena translation-nya salah, akhirnya dia terimanya B gitu. Tapi untungnya biasanya kita konfirmasi gitu. Ini kayak translation-nya salah nih gitu. Kalau misalnya kita lihat reaksinya kok reaksinya gitu sih, padahal maksud aku sebenarnya baik loh gitu kan. Jadi akhirnya aku coba tanyain konfirmasi, bener gak nih yang kamu tangkap kayak gini gitu. Dan makin kesini karena udah maksudnya dia juga semakin sering pakai bahasa Inggris, saya juga jadi semakin sering pakai bahasa Korea. Kadang-kadang ketika pas kita baca gitu ya, translation-nya itu udah ngeh bahwa ini ngaco gitu. Ini ngaco nih translation-nya nih gitu. Nggak gini maksudnya gitu. Jadi udah lebih paham lah. Ini orang Koreanya ini juga mau belajar bahasa Indonesia nggak nih? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Oh, jadi ini lebih kepada bahasa universal, bahasa Inggris ya? Betul, bahasa Inggris. Oh. Kamu kalau sama dia ada rencana mau ketemuan nggak? Ini kan beda negara, lagi COVID. Ya rencana sih ada, cuma belum tahu kapan. Masih COVID kan soalnya. Semoga lah bisa segera ketemu ya. Semoga. Oke, ini kan kita ngomongin ruang cinta gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar cinta-cintaan romantis gitu ya. Sejauh ini kalau kamu melihat dia gitu ya, dengan kondisi dia, kebudayaan dia gitu, yang membuat kamu merasa kayak intimate sama dia itu apa? Merasa apa soal? Intimate, merasa kayak intim gitu sama dia tuh apa? Ada nggak? Apa ya?
mungkin karena dia itu bisa paham aku ini sih, apa ya, kita tuh punya beberapa background atau masa lalu tuh yang lumayan mirip, walaupun nggak persis. Nah, itu tuh kayak jadi satu, maksudnya kita tuh sama-sama berjuang di isu yang sama gitu. Itu kayak bikin kita kayak saling bisa memahami, walaupun akhirnya itu juga bisa jadi satu sumber masalah juga gitu ya, karena sebenarnya perjuangannya isunya mirip, akhirnya tentunya lebih sensitif juga di hal yang sama gitu kan. Nah itu jadi di satu sisi berasa bisa dimengerti dan bisa mengerti, tapi di sisi lain juga perlu hati-hati dengan kalau misalkan salah satu dari kami akhirnya terlalu sensitif di isu itu. Karena punya itu ya, latar belakang yang sama, jadi kalau diungkit-ungkit lagi jadi nggak enak ya. Betul. Okay. Tapi jadi lebih mudah dalam artian kamu paham kan dengan apa yang aku rasain gitu. Jadi kayak, dan begitu pun sebaliknya gitu. Ini yang pertama ya, beda negara ya? Iya. Dia juga yang pertama nggak sama kamu? Iya. Oh, oke. Ini cinta beda negara. Jadi ya berharap kayak kalian ini bisa langgeng terus ya. Amin. Ya, didoakan saja. Ya, masih kendala-kendala yang sering ditemui apa kalau hubungan sama dia? Yang tadi bahasa nomor 1, terus beda waktu juga sebenarnya, meskipun 2 jam. Sebenarnya 2 jam itu kan nggak terlalu jauh ya. Jakarta Papua itu. Kenapa? Jakarta Papua beda. Nah, cuma memang tetap ada perbedaan gitu kan. Misalnya di sini sebenarnya waktunya dia udah santai, tapi justru jam aku masih lagi jamnya sibuknya aku. Nanti aku udah mulai santai, itu udah jam tidurnya dia gitu kan. Akhirnya jadinya kadang-kadang untuk matching waktunya tuh agak sulit gitu. Terus beda kebudayaan dan kebiasaan itu jelas banget juga jadi satu kendala ya. Maksudnya karena kan selama ini yang aku pahami tentang pria itu seperti apa, ya pria Indonesia rata-rata gitu kan, yang pasti kan tipikalnya itu mirip gitu. Dan ketika berpasangan pun ya akhirnya perlakuan terhadap pasangannya pun, walaupun nggak mungkin persis sama, tapi setidaknya kita tahu ada pola-pola yang mirip lah gitu ya. Nah, sementara budaya di Korea tuh ya tipe cowok Korea dan tipe berpacaran orang Korea dan lain-lain itu beda gitu. Jadi itu yang perlu banyak penyesuaian, Mak. Maksudnya nggak cuma dari aku, dari dia pun juga sama gitu. Dia juga berasa, wah banyak nih yang perlu yang dari akunya pun kayak gitu. Menarik ya. Ini saya juga baru lihat sih ya, kayak punya teman pasangannya beda negara gitu ya. Ya apalagi ini lagi booming nih kan, orang Indonesia kiblatnya musik film ke Korea ya. Ya jadi kira-kira ya mungkin kayak banyak anak muda ya, atau orang-orang kayak pengen pacaran sama orang Korea gitu ya. Mungkin dari Helsa ada pesan nggak sih supaya jangan sampai kayak orang-orang kayak saking mau ngebut sama orang Korea akhirnya tanda kutip ya menjual diri gitu loh ke orang Korea. Ini ada orang Korea ini boleh juga gitu. Sebenarnya kalau pesan nggak ini sih, karena kayak udah banyak banget kalau misalnya lihat media sosial ya, udah banyak banget orang-orang yang punya pengalaman berpacaran dengan orang dengan beda negara, dan akhirnya mereka banyak juga memberikan saran-saran gitu. Paling umum lah, maksudnya jangan mencintai orang hanya karena negaranya, itu kan udah jelas gitu ya, bukan hanya mentang-mentang Korea gitu ya langsung mau gitu. Nah itu kan karena kan kita menikah tidak dengan negaranya gitu kan, kita tidak menikah dengan keluarga negaraannya gitu, tapi dengan dirinya gitu. Nah, seberapa dirinya itu akhirnya cocok gitu. Terus yang kedua itu perlu tahu kebiasaan dan yaitu budaya di sana gitu. Maksudnya kebiasaan itu bukan hanya mengenai kayak kalau makan jam berapa atau makannya kayak gimana, bukan kayak gitu, tapi lebih ke sudut pandang mereka memandang wanita, memandang hubungan. Gitu. Karena beda tuh, orang Korea tuh kalau cowok Korea memandang perempuan itu seperti apa, memandang satu relationship itu seperti apa, memandang satu pernikahan itu seperti apa. Itu perlu tahu. Terus yang mungkin salah satu tips atau saran yang bisa aku lakukan adalah cari teman dengan keluarga negaraan yang sama sebanyak-banyaknya. Maksudnya gini,
misalkan saat ini lagi deketnya sama orang, taruhlah bukan Korea, misalkan dengan orang Perancis misalnya gitu ya. Nah, kalau bisa cari teman-teman Perancis sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya tahu sudut pandang orang Perancis itu seperti apa, dan itu bisa jadi konfirmasi. Karena itu juga yang saya lakukan gitu. Misalnya kayak sekarang ini saya ada beberapa teman, memang yang teman gitu, pure perempuan dan wanita yang orang Korea juga. Nah, saya suka nanya, kalau cowok Korea tuh melakukan hal ini tuh maksudnya apa? Kalau cowok Korea tuh mandang ini tuh seperti apa gitu. Karena kan mereka pasti lebih paham dong. Secara itu kan emang sesama negaranya gitu kan. Begitupun tanya ke perempuan. Kalau perempuan Korea tuh sebenarnya selama ini bersikap ke laki-lakinya atau apanya seperti apa gitu. Jadi lebih kaya gitu ya. Kalau memang benar-benar pengen serius gitu. Oh, ini kalau misalnya ke depan rencananya kamu ikut dia atau dia ikut ke sini nih? Kalau boleh jujur belum mikirin sampai ke sana. Sekarang tuh Oh, lagi pokoknya jalanin sejauh ini nyaman. Rencana mau ketemu dulu karena kan kita belum tahu juga ke depannya kayak gimana. Ketemu kalau memang cocok ya nanti mungkin akan dibahas gitu. Bakal kayak gimana gitu. Kalau aku sih nggak masalah sih mau dia ke sini aku yang ke sana gitu. Yang pasti kesepakatan bersama gitu. Jadi yang mana nih maunya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman ini kita pembicaranya ini nggak lama memang ya, untuk di ruang cinta. Jadi teman-teman berharap kayak apa hari ini diskusi tentang ruang cinta dan cinta beda negara ya dari Halsa ini bisa memberikan informasi gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi dekat sama orang di luar negeri gitu ya, orang-orang luar gitu ya, yang lagi menjalin sebuah relasi, gitu. Mungkin yang lagi PDKT atau segala macam, coba nih dengerin kata Kak Helsa ya. Mungkin Kak Helsa ada pesan-pesan juga nih buat teman-teman yang lagi di PDKT-in juga sama orang-orang dari luar negeri gitu, biar nggak salah jalan gitu. Apa ya? Sebenarnya agak bingung juga sih karena sejujurnya pengalaman aku dekat dan ini juga nggak banyak gitu ya, nggak banyak pengalaman. Mungkin tapi dibilang jangan percaya 100% kayak terkesannya terlalu ini ya, terlalu apa negatif thinking banget ya. Tapi ya itulah perlu lebih menggunakan logika juga gitu. Perasaan tentunya pasti ada gitu kan, sayang atau itu peduli kah atau itu mungkin merasa apa ya tersanjung misalkan dengan perilaku-perilaku yang dilakukan. Tapi perlu ada menyeimbangkan lah gitu ya. Jadi kalau misalkan 100% nih perasaannya mungkin dibikin ya ada 20% atau 30%-nya itu tetap juga perlu berpikir logis gitu. Terus baca dari inilah, baca dari apa namanya perilakunya dia gitu. Betul. Yang gini, segala yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Baik itu berlebihannya dalam hal terlalu romantis, terlalu baik, terlalu manis, terlalu mengalah, atau terlalu banyak menuntut, terlalu pemarah, terlalu cemburu, itu juga nggak baik. Jadi dua-dua ekstrim itu nggak baik. Jadi mulai baca, kalau misalkan udah ada ekstrim-ekstrim gitu, nah itu red flag kalau orang bilang ya, bendera merah tuh, perlu hati-hati. Perlu cek media sosialnya nggak? Kalau misalkan ada boleh silakan. Tapi setahu saya itu orang Korea tidak banyak menggunakan media sosial. Kalau orang Korea ya, mungkin kalau orang yang dari negara lain bisa dicek dari media sosial. Kalau bisa cari temennya, cari yang maksudnya Talking. Bukan, maksudnya kenalan sama temennya gitu. Kenalan. Iya, kenal sama temennya gitu ya. Jadi punya sudut pandang lain ya tentang dia. Betul. Orang-orang sekitarnya. Oke. Jadi dari kita tuh bikin batasan. Jadi kalau jangan merasa kayak orang luar tuh superior banget, jadi kitanya inferior gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi dari kita tuh ada batasan, tahu diri lah gitu ya. Bahwa ini kalau lagi di PDKT sama orang, taunya misalnya dia nitip money laundry gitu kan. Atau dia ternyata penjahat dari mana gitu kan. Cari partner untuk mau berbuat kejahatan, rugi kita gitu. Oke lah kalau begitu, thank you Helsa udah mau ngobrol-ngobrol di episode pertama dari Ruang Cinta. Jadi buat teman-teman silakan saksikan terus gitu ya YouTube dari Cat Familia Indonesia TV ini dan program baru ini yang namanya Ruang Cinta gitu ya. Jadi jangan lupa juga untuk like,
komentar, dan kalau boleh bantu share supaya semakin banyak orang juga boleh belajar, diskusi sama-sama. Kalau ada pertanyaan, masukan, silakan kami terima. Follow juga akun Instagram dari Famila Indonesia untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Thank you, bye-bye. Bye.